Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam edukasi. Baik, sahabat edukasi, pada konten kali ini saya akan membahas uji C-square dengan tabel kontingensi 2 kali 3, yang dimana pada konten sebelumnya saya membahas uji C-square dengan tabel kontingensi 2 kali 2. Oke, baik, sahabat edukasi. Sebelum kita masuk pada tahap mengoperasionalkan program IBM SPSS, maka sebaiknya sahabat edukasi harus memahami secara utuh mengenai syarat-syarat uji C-square tersebut. Pada konten kali ini kita berfokus kepada syarat keempat atau kepada poin keempat bahwa apabila tabel kontingensi 2 kali K atau 2 kali 3 misalnya ya, maka setiap sel dengan frekuensi harapan kurang daripada 5 tidak boleh melebihi 20% dari total sel. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan uji alternatif daripada uji C-square tersebut adalah uji Kolmogorov-Simorov. Oke, baik. Untuk syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga, ya, itu sudah saya jelaskan pada konten sebelumnya. Ya, silahkan sahabat edukasi untuk menonton pada konten sebelumnya. Oke, langsung kepada ya penjelasan definisi operasional pada setiap variabel. Ya. Jadi sahabat edukasi, pada saat sahabat edukasi ingin mengoperasionalkan ya dengan menggunakan program IBM SPSS, maka yang terlebih dahulu yang harus sahabat edukasi pahami adalah terkait definisi operasional pada setiap variabel yang diteliti. Di sini sebagai contoh kasus, ya, judul penelitiannya adalah hubungan status pekerjaan dengan kunjungan ibu balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Dengan rancangan penelitian, ya, di sini adalah survei analitik, ya, dengan pendekatan cross-seksional. Oke. Terus sudah barang tentu karena penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, ya, adanya uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian, maka sudah barang tentu ya adanya hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara daripada si peneliti itu sendiri, ya. Dugaan yang perlu dibuktikan secara statistik, ya, seperti itu. Apakah terbukti secara statistik ada hubungan atau tidaknya? Di sini saya jelaskan bahwa ada istilah HO dan ada istilah HA. HO itu adalah hipotesis nol, yang dimana bunyinya adalah tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan kunjungan ibu balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Sedangkan HA adalah hipotesis alternatif yang bunyinya adalah ada hubungan antara status pekerjaan dengan kunjungan ibu balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Oke, baik sahabat edukasi, semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada keterangan uji statistik yang digunakan. Uji statistik yang kita gunakan pada contoh kasus ini adalah uji C-square dengan tabel kontingensi 2 kali 3. Selanjutnya ya, kita harus memahami terhadap ya definisi operasional pada variabel yang kita akan teliti. Di sini variabel status pekerjaan di sini sebagai variabel independen, variabel bebas, variabel yang kita asumsikan mempengaruhi ya terhadap ya dengan kunjungan ibu balita di posyandu. Yang dimana dikategorikan yaitu kode 1 tidak bekerja, kode 2 bekerja. Oke, mungkin cukup dipahami ya sahabat edukasi. Selanjutnya, variabel kunjungan ibu balita di posyandu. Di sini posisinya sebagai variabel dependent, variabel terikat, atau variabel yang kita asumsikan dipengaruhi ya oleh status pekerjaan. Ya, seperti itu.
variabel yang kita asumsikan ya dipengaruhi ya dengan variabel status pekerjaan. Oke. Dan di mana di sini dalam hal pengkategorian kita merujuk pada Devcase RI 2012 yang di mana di sini ya bahwa kode 1 itu aktif apabila frekuensi kehadiran 8 sampai 12 kali selama 1 tahun terakhir. Kode 2 kurang aktif apabila frekuensi kehadiran 4 sampai 7 kali selama 1 tahun terakhir. Dan kode 3 tidak aktif apabila frekuensi kehadiran kurang daripada 4 kali selama 1 tahun terakhir. Artinya, referensi yang kita gunakan dalam hal mengkategorikan jelas adanya. Oke ya. Terus sampai pada tahap bagaimana kita menginterpretasi hasil ya pada tabel output SPSS. Ya, umumnya ada dua seperti ini sahabat edukasi. Memungkinkan dua ini yang memungkinkan akan ya kita lihat ya. Kemungkinan HO ditolak atau kemungkinan HO gagal ditolak. Di sini yang perlu kita harus pahami bahwa HO ditolak artinya hipotesis 0 ditolak ya apabila V-value atau nilai P atau nilai signifikasi atau nilai probabilistik ya atau probabilitas itu kurang dari atau sama dengan alfa yaitu 0,05 yang artinya ada hubungan antara dua variabel tersebut. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan H0 gagal ditolak atau hipotesis 0 gagal ditolak. Artinya H0 diterima ya. Apabila V-value ya lebih daripada alfa 0,05 ya, yang artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Oke, mungkin ini dulu yang harus sahabat edukasi pahami ya secara utuh. Nah, sampai pada tahap nanti kita akan membahas bagaimana menginterpretasi daripada hasil atau tabel ya output SPSS-nya seperti itu. Ini adalah pengambilan keputusan ya. Apakah H0 ditolak atau H0 gagal ditolak dan ini adalah nanti bagaimana kita menginterpretasi hasilnya seperti itu. Oke ya, mungkin sudah cukup dipahami di sini terkait variabel-variabel yang kita akan teliti. Maka pada saat ini sudah dipahami oleh sahabat edukasi, maka bisa langsung kita masuk ke dalam program IBM SPSS. Nah, seperti konten sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa pada saat kita masuk ke dalam program IBM SPSS, maka akan ditampilkan pada dua tampilan, yaitu tampilan data view dan tampilan variable view. Mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Jadi sahabat edukasi silahkan tonton pada konten-konten sebelumnya ya. Itu ada penjelasan bagaimana data view dan bagaimana variable view. Di sini contoh kasusnya sudah saya buat ya di sini. Sudah saya buat variable view-nya yaitu itu variable-variable yang saya ingin teliti di sini ya, yang saya ingin analisis dan data view-nya pun sudah saya inputkan di sini, sahabat edukasi. Oke, mungkin kita langsung pada tahap bagaimana mengoperasionalkan ya menggunakan uji C-square ya dengan tabel kontingensi 2 kali 3. Baik. Maka yang pertama-tama kita klik analisis ya. Oke, di sini sudah saya ya. Sebelumnya perlu dipahami ini data yang sudah saya inputkan ya sahabat edukasi ke data view yaitu status pekerjaan ya di sini dengan kode yang sudah saya tetapkan di definisi operasional tersebut ya. Yang ini ya. Kode 1 tidak bekerja, kode 2 bekerja. Nah, ini terus ini data kunjungan Ibu Balita di Posyandu ya. Terlihat sini data mentah atau raw datanya. Baru saya buat pengkategoriannya. Ya, pengkategorian berdasarkan referensi Devcase RI 2012 ini. Dengan kategori kode 1 aktif, kode 2 kurang aktif, dan kode 3 tidak aktif. Jelas ya referensinya. Oke, maka biasa kita gunakan transform record into different. Nah,
penjelasan ini sudah ada pada konten sebelumnya ya. Silahkan sahabat edukasi menonton kembali ya, terkait bagaimana cara melakukan pengkategorian ya, seperti itu. Oke, di sini kita langsung ya, bagaimana mengoperasionalkan uji C-square dengan tabel kontingensi 2x3. Klik analisis, descriptive statistik ya, terus cross tab. Nah, ini saya keluarkan terlebih dahulu ya. Nah, tampilannya seperti ini nanti sahabat edukasi ya. Baru yang masuk adalah status pekerjaan sebagai variabel independen, sebagai variabel bebas ya, yang sudah kita tetapkan di dalam definisi operasional tersebut. Masuk ke dalam raw ya. Dan variabel dependent atau variabel terikat yang sudah kita tetapkan di dalam definisi operasional tersebut ya. Ini masuk ke dalam columns. Selanjutnya, klik statistik sahabat edukasi. Maka akan ditampilkan seperti ini ya. Maka karena kita ingin menggunakan uji C-square, maka pastikan C-square tercentang. Yang lain abaikan. Klik continue. Selanjutnya, kita klik sel sahabat edukasi. Maka akan tampil layar seperti ini. Nah, maka pastikan expected-nya atau nilai ekspektasinya atau nilai harapannya tercentang. Ya, seperti itu. Dan pastikan ya, persentage ya atau presentasi untuk baris tercentang, presentasi untuk kolom tercentang, presentasi untuk total keseluruhan tercentang agar kita tidak menghitung secara manual lagi untuk menghitung presentasinya. Ya, secara otomatis program akan membuat presentasi untuk baris, kolom dan total. Maka yang lain abaikan, klik continue. Setelah itu ya, untuk format, style, dan bootstrap ini abaikan. Terus kita klik OK. Oke ya, sahabat edukasi, maka akan tampil ya seperti ini ya. Tampil tabel output SPSS-nya seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita mengambil sebuah keputusan apakah H0 ditolak atau H0 gagal ditolak ya, ada hubungan atau tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut, maka terlebih dahulu ya sebaiknya sahabat edukasi membaca keterangan daripada tabel ini, tabel di bagian C-square test. Di bagian bawah ya menginformasikan bahwa ada dua sel atau sama dengan 33,3% yang mempunyai nilai ekspektasi kurang daripada 5. Coba kita cek terlebih dahulu, apakah benar ada dua sel yang kurang daripada 5? Ini terlihat sahabat edukasi di bagian expected count-nya, nilai ekspektasi atau nilai harapannya. Nah, ternyata di sini 17,9, lebih daripada 5 aman ya. Nah, dan ternyata ini benar ya, ada satu sel yang kurang daripada 5. Ya, di sini terlihat 4,2. Artinya jelas ada satu sel yang sudah kurang daripada 5. Oke, selanjutnya, oh ini jelas lebih daripada 5 ya. Terus selanjutnya di bagian ini, expected count ya, ini lebih daripada 5 ya. Nah, dan ini terlihat sahabat edukasi 4,8 kurang daripada 5. Dan ini lebih daripada 5 aman. Nah, jadi jelas ya informasi yang disampaikan oleh program ini bahwa ada dua sel yang kurang daripada 5. Itu sama dengan 33,3%. Ada dua sel benar. Di bagian sini 4,2 ya, sel di sini, dan sel yang di bagian bawahnya 4,8. Artinya benar, ada dua sel yang kurang daripada 5 ya. Ada dua sel yang di mana nilai harapannya kurang daripada 5. Itu sama dengan 33,3%. Nah, berdasarkan informasi ini, maka kita coba ingin lihat terhadap syarat daripada uji C-square tersebut. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa di poin 4 bahwa apabila tabel kontingensinya 2 kali K atau misalnya 2 kali K, maka setiap sel frekuensi harapan atau nilai harapannya kurang daripada 5 tidak boleh melebihi 20% dari total tersebut ya. Nah, di sini terlihat ya nilai ekspektasi atau nilai harapannya ya melebihi daripada 20%. Nah, ya kan? Melebihi daripada 20%. Boleh kurang daripada 5 gitu kan? Boleh kurang daripada 5, akan tetapi tidak boleh
melebihi 20%, ya kan? Maka setiap sel dengan frekuensi harapan kurang daripada 5 tidak boleh melebihi 20%. Artinya boleh saja kurang daripada 5, akan tetapi tidak boleh melebihi 20% dari total sel, dan ternyata di sini melebihi dari 20%. Nah, ini. Oke ya, terlihat ya 33,3%. Maka uji C-square atau nilai pi pada persen C-square tidak bisa diambil, ya. Maka menggunakan atau melanjutkan uji alternatif, namanya adalah uji Kolmogorov-Simornov. Seperti itu ya, sahabat edukasi. Oke, maka nilai pi atau p-value pada persen C-square ini ya, ini tidak bisa diambil ya. Oke, maka selanjutnya kita plus saja no ya. Selanjutnya sahabat edukasi ya, kita lanjutkan kepada uji alternatif ya bagi uji C-square dengan tabel kontingensi 2 kali 3. Dengan caranya adalah klik analisis, terus non-parametric test ya. Selanjutnya adalah klik legacy dialects. Ya, terus klik two independent samples. Oke. Maka akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Ya, maka yang masuk ke dalam kotak test variable list adalah variable dependent di sini, yaitu kategori ya atau variabel kunjungan ibu balita di posyandu tersebut ya. Maka yang masuk ke dalam test variable list adalah variable dependent atau variabel terikat. Selanjutnya, status pekerjaan sebagai variabel independen atau sebagai variabel bebas itu masuk ke dalam grouping variable. Maka di sini terlihat ada tanda tanya. Nah, agar tanda tanya ini hilang, maka perlu kita konfirmasi ke dalam define groups. Nah, akan tampil layar seperti ini, sahabat edukasi, maka kita sesuaikan dengan coding yang ada bahwa pekerjaan itu yaitu terdiri dari kode 1 dan kode 2. Maka grup 1 kode 1 seperti itu, grup 2 kode 2. Ya. Selanjutnya klik continue. Sudah? Sudah hilang ya di sini tanda tanya tersebut, dan pastikan untuk test type-nya atau jenis ujinya adalah pastikan tercentang di Kolmogorov-Simornov Z. Terus klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini sahabat edukasi. Maka langsung kita tuju ke bagian signifikasi to tail ya, nilai signifikasi pada hipotesis dua arah. Ya, seperti dua sisi, dua arah, atau kata lainnya dua ekor. Di sini terlihat ya, nilai V atau V value-nya adalah 0,000 seperti itu ya. Oke ya, jelas ya. Ini namanya ya nilai signifikasinya. Oke, atau nilai V value-nya atau nilai P-nya. Ya, jelas ya. Ini adalah V value-nya di bagian signifikasi to tail atau nilai signifikasi atau nilai P-nya seperti itu. Jelas ya sahabat edukasi? Oke. Maka kita kembali ke bagian sini. Ya. Nah, jadi sampai pada tahap kita menginterpretasi atau mengambil keputusannya, apakah keputusan ini H0 ditolak atau H0 gagal ditolak. Terlihatnya di bagian sini ya. Ya, nilai signifikasi to tail, artinya 0,00. Artinya kalau itu dibandingkan ya. Oke. Nah, V value-nya adalah 0,00. Artinya apa? Artinya kurang dari atau sama dengan alfa. Ya, kurang dari 0,05 ya. Di sini mungkin kita tulis. Oke ya.
Tadi V value-nya berapa? V value ya, seperti ini sahabat edukasi. 0,000 ya, seperti itu. Ini adalah V value-nya atau nilai Pi-nya atau nilai signifikasinya ya. Oke. Artinya V value ini ya 0,000 ini kurang dari ya, jelas ya. Kurang dari ini ya. Kurang dari alfa yaitu alfanya 0,05. Nah, begitu ya cara membaca terhadap keputusan statistiknya ya. Cara membaca pengambilan keputusan secara statistik. Jadi keputusan secara statistiknya apa? Keputusan secara statistiknya adalah H0 ditolak. Karena V value-nya atau nilai Pi-nya atau nilai signifikasinya adalah 0,000 kurang daripada alfa, yaitu kurang daripada 0,05. Yang artinya adalah ada hubungan antara status pekerjaan dengan kunjungan ibu balita di Posyandu, wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Oke, sudah jelas ya, sahabat edukasi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, terkait bagaimana cara menginterpretasi hasilnya. Nah, yang di bagian sini adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan secara statistiknya. Apakah keputusannya H0 ditolak atau H0 gagal ditolak, ya. Jadi jelas di sini keputusan statistiknya adalah H0 ditolak. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap interpretasi hasil penelitiannya, ya. Bagaimana cara menginterpretasikannya, itu kembali lagi kepada, tujuan daripada uji statistik itu sendiri. Nah, uji C-square ini umumnya adalah, eee, membandingkan, proporsi ya, di referensi lain disebutkan sebagai hipotesis komparatif independen, hipotesis komparatif tidak berpasangan, 2 kelompok ya, atau lebih daripada 2 kelompok. Nah, hipotesis komparatif independen atau hipotesis komparatif tidak berpasangan. Artinya membandingkan, seperti itu, komparatif, membandingkan proporsi di sini. Nah, kembali kepada tujuan statistik ya, yaitu adalah tujuan statistik itu adalah membandingkan proporsinya daripada uji C-square, maka pada saat kita ingin menginterpretasi hasil, maka pastikan narasi yang digunakan adalah narasi perbandingan seperti itu ya. Karena berdasarkan daripada tujuan statistik itu sendiri, tujuan daripada tujuan statistik C-square tersebut ya, membandingkan, komparatif seperti itu, hipotesis komparatif. Ya, salah satu bagian daripada uji statistik komparatif ya, hipotesis komparatif. Ya jelas ya. Maka mungkin di sini pada saat kita ingin menginterpretasi ya seperti itu ya. Nah, karena untuk uji Kolmogorov-Smirnov di sini menampilkan V value-nya saja tanpa ada tampilan tabulasi silangnya ya. Maka sebaiknya agar mendapatkan tabulasi silangnya ya, maka kita bisa menggunakan klik analisis ya seperti langkah awal, cross tab ya. Ya, variabel status pekerjaan sebagai variabel independen atau variabel bebas masuk ke bagian raw, sedangkan variabel dependen atau variabel terikatnya masuk di bagian columns. Dan pastikan ya, square tercentang, oke. Sel untuk nilai ekspektasi ya tercentang, terus nilai presentasi baris, nilai presentasi total dan nilai presentasi total keseluruhan tercentang. Klik continue. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Oke ya. Nah, ini terlihat ya tabulasi silangnya tadi. Nah, untuk menginterpretasi tadi. Kalau untuk nilai V value atau V value-nya itu di Kolmogorov-Smirnov ya, karena uji persentasenya square-nya tidak terpenuhi syarat tadi. Nah, tapi untuk menarasikan atau menginterpretasi hasil dari tabulasi silangnya itu seperti ini ya.
Nah, dengan syarat yang tidak terpenuhi tadi. Nah, maka ini yang kita lihat. Nah, nah, umumnya ya, umumnya ya sahabat edukasi, para mahasiswa pada saat ingin menginterpretasi hasil ya yang berbentuk tabulasi silang seperti ini, umumnya data yang sudah tertulis di dalam tabel inilah yang dituliskan kembali seperti itu. Nah, itu mungkin agak kurang tepat seperti itu ya. Nah, mungkin lebih tepatnya adalah tadi kembali kepada tujuan awal daripada uji C-square tersebut, yaitu salah satu bagian daripada statistik hipotesis komparatif tidak berpasangan atau hipotesis komparatif independen, yaitu membandingkan proporsinya ya. Nah, seperti itu. Artinya pada saat menginterpretasi hasil jangan mengulang data yang ada di dalam tabel tersebut seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini sahabat edukasi. Berdasarkan tabel berapa, misalnya 4.1 atau 4.2 seperti itu. Didapatkan bahwa responden yang tidak bekerja, nah kan di sini terlihat ya, sahabat edukasi. Nah, yang status pekerjaan yang tidak bekerja ya dan aktif itu sebanyak 37 orang atau sama dengan ya 78,7%. Status responden yang tidak bekerja dan kurang aktif sebanyak 7 orang atau sama dengan 14,9%. Ya, responden yang tidak bekerja dan tidak aktif sebanyak 3 orang atau sama dengan 6,4%. Ya, seperti itu. Nah, ini data yang ada di dalam tabel. Nah, sebaiknya data yang ada di dalam tabel ini tidak dituliskan kembali ya dalam bentuk narasi. Sebaiknya ambil garis besarnya ya supaya terlihat informasi apa yang didapatkan oleh peneliti tersebut. Maka sebaiknya dengan menggunakan kalimat yang seperti ini ya atau narasi yang seperti ini. Didapatkan bahwa responden yang tidak bekerja cenderung aktif melakukan kunjungan di posyandu ya wilayah kerja Puskesmas X tahun X sebanyak 37 orang atau sama dengan 78,7%. Jadi kalimat itu jelas nampak ya bahwa kita ingin menyampaikan atau informasi daripada hasil penelitian ini menyatakan bahwa responden yang tidak bekerja ya, nih, responden yang tidak bekerja cenderung dia aktif melakukan kunjungan ibu balita di posyandu. Terlihat di sini ya, sebanyak 37 orang atau sama dengan 78,7% dibandingkan dengan yang kurang aktif dan tidak aktif. Ya, lebih cenderung dia aktif. Nah, terlihat ya, garis besarnya. Nah, selanjutnya ya, dibandingkan dengan apa? Nah, sedangkan ya, responden yang bekerja itu cenderung tidak aktif melakukan kunjungan di posyandu ya wilayah kerja Puskesmas X tahun X sebanyak 50 atau sama dengan 94,3%. Terlihat di sini sahabat edukasi. Artinya terlihat dengan jelas ya bahwa responden yang bekerja itu cenderung dia tidak aktif melakukan kunjungan ibu balita ya, melakukan kunjungan ibu balita di posyandu ya, terlihat sebanyak 50 orang atau sama dengan 94,3%. Nah, kalau kita menggunakan uji C-square di sini ya, karena uji C-square-nya adalah tidak terpenuhi syarat, maka yang kita ambil adalah tabulasi silangnya saja. Tapi kalau untuk V-value atau nilai V-nya itu tidak bisa diambil. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat daripada uji C-square-nya ya. Karena kan ketentuannya apabila tabel kontingensinya 2 kali K atau 2 kali 3 di sini, nah itu boleh saja nilai harapannya kurang daripada 5, akan tetapi tidak boleh melebihi 20%. Nah, karena di sini melebihi 20%, maka nilai V atau V value-nya tidak bisa diambil di persen square ini. Nah, di sini. Maka menggunakanlah yang namanya uji Kolmogorov-Simornov untuk mengambil nilai P atau V value-nya. Tapi untuk narasi tabulasi silangnya di sini ya, di dalam uji C-square-nya ya, seperti itu. Ya. Jelas ya sahabat edukasi ya. Di sini terlihat dengan jelas ya, nampak garis besar daripada hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti tersebut. Sampai pada akhirnya di sini kita menjelaskan berdasarkan hasil uji statistik. Jadi penekanannya di situ. Jadi berdasarkan hasil uji statistik ya, menggunakan uji C-square ya. Nah, karena di sini ya kita mungkin
eee, lebih kepada penekanan di bagian uji statistiknya ya, karena di sini kan kita menggunakan uji alternatif daripada uji C-square, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov ya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi uji C-square tersebut bagi tabel 2 kali 3 tadi. Jadi penekanannya di sini, jadi berdasarkan hasil uji statistik, nah seperti itu. Menunjukkan bahwa ya value sama dengan 0,00 lebih kecil ya kan dari alfa 0,05. Nah, berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara status pekerjaan dengan kunjungan Ibu Balita di Posyandu. Jadi jelas ya di sini berdasarkan hasil uji statistik membuktikan bahwa ya value 0,0 lebih kecil dari nilai alfa ya. Seperti itu ya. Jadi terlihat ya lebih kecil daripada 0,05. Nah, sebaiknya ini ya artinya oke, artinya seperti itu. Jadi berdasarkan hasil uji statistik ya menunjukkan bahwa value 0,00 lebih kecil daripada nilai alfa yaitu lebih kecil daripada nilai 0,05. Artinya ya hipotesis 0 ditolak ya. Hipotesis 0 ditolak ya. Artinya ada hubungan ya. Hal ini mungkin seperti itu ya. Hal ini ya menyatakan ya seperti itu. Hal ini menyatakan bahwa ada hubungan antara status pekerjaan dengan kunjungan ibu balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas X tahun X. Jelas ya. Jadi di sini penekanannya adalah berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa value-nya adalah 0,00 lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Artinya hipotesis 0 ditolak atau H0 ditolak. Nah, hal ini menyatakan bahwa ada hubungan antara status pekerjaan dengan kunjungan ibu balita. Nah, ya kan? Ada hubungan. Kalau H0 ditolak artinya ada hubungan. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup dipahami sahabat edukasi ya. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi sahabat edukasi yang dimana lagi dalam berproses ya menyelesaikan penelitiannya di lapangan ya. Mungkin akan sangat membantu nanti pada saat bagaimana cara mengolah dan menganalisis data penelitiannya ya bagi uji statistik C-square dengan tabel 2 kali 3. Seperti itu sahabat edukasi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.